Shalom, saya dengan Pase. Saya ingin mengenalkan sebuah pelayanan baru yang kami kerjakan dalam beberapa bulan terakhir, yakni pelayanan yang kami namakan The Warriors Outreach Ministry. Sebuah pelayanan atau pengabdian kami secara komunitas untuk melayani masyarakat-masyarakat yang mungkin dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya. Yang kami kerjakan hari ini adalah melayani para warga atau jemaat Tuhan atau orang Kristen yang sedang ada masalah hukum dan saat ini sedang dititip di dalam proses hukum di Polres Tangerang Selatan. Ya, ke depan mungkin kami akan melayani lagi beberapa kantor-kantor polisi baik di Polsek maupun di Polres. Dan kemudian kami juga sudah melayani pelayanan pembinaan rohani secara online via aplikasi Zoom untuk lapas-lapas yang ada. Ya, ada beberapa lapas yang sudah kami layani. Ada lapas di Rajek, ya. Ada lapas juga di Pematang Siantar. Jadi lewat aplikasi online ini, aplikasi Zoom ini, pelayanan digital ini, kita yang di Serpong, yang di Banten bisa melayani lapas-lapas yang di luar jangkauan, ya. Seperti di Pematang Siantar, jauh di Sumatera Utara sana. Dan kami percaya pelayanan ini ketika kami lakukan dengan sungguh akan menjadi berkat buat para warga binaan di sana, dan kami percaya juga kalau kami setia, Tuhan akan nanti bukakan juga pelayanan-pelayanan lainnya. Kami rindu kami juga bisa melayani nanti ke depan kaum LGBT, melayani juga para, maafkan saya, gelandangan, orang-orang yang tidak punya tempat, yang hidupnya di bawah kolong jembatan dan lain sebagainya. Kami sedang berdoa dan memikirkan bagaimana melayani mereka dengan apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini, terutama lewat pelayanan digital. Dukung doa saudara supaya pelayanan kami ini semakin berdampak, dan kalau saudara rindu ingin memberkati atau mensupport pelayanan kami lewat dana, lewat uang saudara, kami tentu bersyukur kalau kami disupport oleh saudara, dan persembahan kasih saudara bisa disalurkan lewat nomor rekening yang ada, dan kami akan menggunakannya untuk melayani orang-orang yang sedang diproses Tuhan, terutama yang sedang ada di Polres dan juga yang ada di lapas untuk saat ini. Demikian, saya percaya kalau kita bekerja sama, kami dan saudara bekerja sama dengan memberi yang terbaik apa yang kita bisa beri, maka pelayanan kita ini tidak akan sia-sia. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Yuk sama-sama mengikuti ibadah ini sehingga kita juga bisa merasakan ya bagaimana saudara-saudara kita yang sedang dalam proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan ini. Tuhan Yesus memberkati semua.
Ya, mari sama-sama kita satukan hati, kita doa. Bapak mengucap syukur untuk pada pagi hari ini kami masih diberikan nafas sehingga sampai pada hari ini kami masih bisa berkumpul bersama-sama untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan pada hari ini, biarlah apa yang nanti disampaikan itu bisa memberkati kami semua, mengajar kami semua, mendidik kami semua, supaya kami ini semakin berubah, dirubahkan menjadi pribadi yang baru ketika kami keluar nanti setelah kami mengalami apa yang sekarang kami proses sekarang ini. Berbicaralah Tuhan, segala puji, hormat, dan syukur kami kembalikan hanya kepadamu saja. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman semua. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Henry, saya juga bagian dari tim untuk melayani di Lapatar ini. Sedang bisa berjumpa dengan teman-teman semua pada hari ini. Ya, tadi kita juga udah menyanyikan pujian ya, kayak tadi, kasih yang sempurna itu telah kuterima darimu. Ya, hari ini kita juga akan belajar mengenai apa itu kasih, dan itu adalah salah satunya nanti yang akan saya bagikan pada hari ini. Kita buka di 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Saya ulangi lagi, 1 Korintus ayat yang ke-13, pasal 13 ayat yang keempat. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Saya bacakan buat teman-teman saudara. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri, dan tidak sombong. Nah, hari ini kita akan sama-sama melihat ya, kita fokus kepada yang namanya kasih. Ini adalah salah satu surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Jadi Paulus ini sedang memberi nasihat kepada murid-murid rohaninya itu di Korintus. Dan kalau kita mencoba melihat lebih dalam lagi, apa sih itu kasih itu? Jadi kalau kita lihat dalam ayat yang pertama, saya bacakan ya. Tadi kan ayat 4, sekarang ayat yang pertama. 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Di sana Paulus mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi di sini kita bisa melihat Paulus sedang menekankan arti atau makna dari kasih itu. Yang menjelaskan perihal kasih, memberitahukan apa itu kasih, mengajarkan apa itu kasih. Itu amat sangatlah penting bagi saya dan teman-teman di sini hari ini yang sudah menerima, percaya, dan juga mengikuti Yesus sebagai juru selamat. Jadi teman-teman percayalah, hari ini kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia dari Tuhan. Kita ini orang-orang yang sudah menerima pengampunan dosa. Kita ini sudah diajarkan untuk memiliki yang namanya kasih seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan melihat salah satu dari kasih itu, yakni adalah yang pertama tadi adalah sabar dan pengendalian diri. Ini akan menjadi tema pada hari ini. Nah, bagaimana supaya namanya kesabaran dan pengendalian diri itu bisa kita lakukan dan kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini. Saya akan membagikan 3 langkah, 3 cara, supaya yang namanya kesabaran dan pengendalian diri itu bisa kita kerjakan, bisa kita lakukan, kerjakan detik ini, sekarang ini, hari ini juga. Nah, yang langkah pertama, supaya kita memiliki yang namanya kesabaran dan pengendalian diri itu, pertama adalah panjang sabar. Panjang sabar itu bisa diartikan juga tidak lekas marah, atau juga lambat untuk marah, termasuk juga lambat untuk menghukum atau menghakimi. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, saya mau menceritakan ini ada kejadian yang juga terjadi di Alkitab ya. Kalau teman-teman pernah baca di kitab Kejadian itu, ketika awal pertama kali manusia diciptakan, setelah itu ada Adam dan Hawa, mereka diusir keluar dari Taman Eden. Setelah itu mereka beranak cucu, mempunyai anak. Dan dicatat dari Adam dan Hawa itu melahirkan Kain dan Habel. Kain sebagai kakaknya, sedangkan Habel adalah adiknya. Nah, kalau kita mengingat kembali bagaimana ini adalah kasus di sana ketika kalau kita ingat,
itu pembunuhan pertama itu terjadi dalam keluarga inti sendiri. Ya, itu juga terjadi sesama saudara kandung. Kalau kita baca, kita lihat, kok bagaimana mudahnya ya, atau tanpa pertimbangan yang panjang gitu, Kain kok tega membunuh adik kandungnya sendiri. Sekali lagi, adik kandung sendiri, adik sedarah daging gitu loh. Apa yang menjadi permasalahannya? Kalau kita membaca lebih lanjut ya di dalam kitab Kejadian, itu karena persembahan Habel yang disenangi dan diterima oleh Tuhan. Dan sedangkan persembahan Kain itu tidak diterima. Dan pada akhir cerita kita tahu akhirnya Habel diajak oleh Kain dibunuh di suatu tempat karena Alkitab katakan Kain hatinya sudah panas, sudah terburu emosi, sudah tidak ada pengendalian diri. Nah, kalau kita pikir baik-baik sekarang, kita coba belajar dan melihat kejadian ini yang sudah terjadi di masa lampau, di mana pembunuhan pertama kali itu terjadi sesama manusia. Dan setelah itu, manusia terus melakukan kejahatan. Dan saya percaya setelah peristiwa yang Kain lakukan itu juga terjadi kepada manusia-manusia lain atau cucu cicitnya dari keturunan Adam dan Hawa. Bahkan teman-teman kalau tahu, sampai saat hari ini pun, pembunuhan itu tidak pernah berhenti. Itu hanya karena permasalahan dari iri hati, cemburu, amarah, nggak ada pengendalian diri terhadap emosi, yang begitu mudahnya tuh manusia membunuh manusia begitu mudah. Udah nggak ada kasih di dalamnya, udah nggak ada gitu. Nah, kalau kita belajar, atau seandainya kita berandai-andai harusnya Kain sebelum memutuskan atau melakukan namanya pembalasan, hukuman, sebelum dia main hakim sendiri, seharusnya kan Kain bisa langsung bertanya dulu kepada Tuhan. Kain seharusnya bisa tanya langsung kepada Tuhan. Koreksi diri, kenapa persembahannya tidak disenangi oleh Tuhan? Atau bisa dengan cara lain kan? Kain bisa dengan cara yang baik datang ke adiknya, dia nanya, Dik, kok bisa ya persembahan kamu diterima sedangkan aku punya enggak? Apa yang sih yang menjadi perbedaan? Atau apa sih supaya persembahan saya bisa diterima oleh Tuhan? Nah, ini kan kita sedang berandai-andai gitu loh. Kalau nanti begitu jalan ceritanya kan lain lagi. Jadi maksud saya di sini adalah kenapa Kain nggak rendah hati gitu datang bertanya kepada Tuhan atau merendahkan dirinya datang ke adiknya Habel, cari tahu apa sih yang menjadi perbedaan pas sedang memberikan persembahan, atau cari tahu persembahan apa yang sebenarnya bagaimana yang Tuhan mau gitu. Kan bisa introspeksi diri, kita cari tahu salahnya ada di mana gitu. Nah, kalau kita baca dalam kitab Kejadian sebelumnya, Tuhan sudah berfirman dahulu. Tuhan sudah berkata langsung kepada Kain, ngomong sama Kain. Kalau teman-teman ada pegang Alkitab, kita lihat dalam Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Di Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Di situ kalau kita melihat Tuhan secara langsung berfirman katanya. Ini langsung dia ngomong Kain. Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi kalau kita lihat Tuhan sebenarnya sudah memperingatkan dahulu kepada Kain, hati-hati, hati-hati, dosa sudah dekat, dosa sudah di depan pintu. Tinggal selangkah lagi Kain jatuh ke dalam dosa. Seharusnya di titik situlah Kain bisa bertanya balik kepada Tuhan. Tuhan, misalnya contoh ya kalimatnya kurang lebih ya. Tuhan, mengapa engkau mengindahkan persembahan adikku, sedangkan kepunyaanku tidak kau indahkan gitu loh. Ya kita yakin pada saat itu juga Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan pasti akan lebih senang kalau kita dengan rendah hati atau Kain dengan rendah hati bertanya datang kepada dia. Yang kita inginkan adalah Tuhan mau adalah kita ada kemauan untuk belajar dari kesalahan kita. Kita mau cari tahu langkah atau cara yang benar, itu gimana memberikan persembahan yang baik supaya diterima oleh Tuhan, dan itu jauh ketimbang lebih baik dibandingkan langsung memutuskan sendiri, main hakim sendiri, seperti Kain yang main langsung membunuh dan tidak menghargai nyawa adiknya. Ini kalau kita lihat baru di Kejadian Alkitab, ya itu sudah terjadi pada masa lampau.
Nah, sampai pada hari ini pun pembunuhan juga masih terjadi di zaman kita sekarang. Masih, teman-teman. Kita bisa melihat kalau manusia atau kita ini, kalau kita udah berada dalam posisi udah nggak memiliki kasih, nggak ada pengendalian diri, nggak ada kesabaran, maka seperti yang Alkitab katakan, hati-hati, dosa sudah di depan kita. Kalau kita hari ini nggak diingatkan untuk mempunyai kasih, atau kita tidak diingatkan hari ini memiliki namanya kesabaran, pengendalian diri, kita ini manusia sesama manusia udah bisa saling bunuh-membunuh. Jadi saya sengaja mengambil tema ini karena saya juga melihat beberapa fenomena sekarang ini ya, banyak kejadian gitu loh. Ya, kita bisa perbuatan-perbuatan yang baik, kejahatan yang masih terjadi, meskipun itu nggak langsung kita alami, namun beritanya itu sekarang kita mudah dapatkan, entah itu dari media sosial, koran digital, atau dari cerita-cerita teman. Hal-hal yang buruk antara manusia sesama manusia itu, kejadian itu juga bisa jauh dari kita, juga bisa dekat sama kita. Bisa juga kita alami sendiri atau kejadian itu jauh. Namun kita tetap bisa tahu. Nah, saya ingin kasih tahu seperti kasus yang sebelumnya. Itu ada kejadian seorang kakek umurnya 89 tahun. Si kakek itu dituduh sebagai maling. Dia dituduh mencuri kendaraan. Kemudian apa? Dan dihakimi oleh massa. Nah, kalau kita lihat kasusnya, kalau kita melihat kasusnya dibilang kan ada desas-desus, ada unsur kesengajaan. Cuman dari kasus ini kita mau pelajari bagaimana kita mendengar cerita si kakek yang udah tua itu dikeroyok oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi mereka-mereka ini yang mudah gitu kemakan omongan dari orang lain, nggak ada pengendalian diri, tergesa-gesa langsung percaya dan termakan sama omongan lain, akhirnya apa? Dampaknya fatal sampai kehilangan nyawa orang. Itu karena ketidaksabaran atau pengendalian diri dalam menerima suatu informasi yang benar gitu loh. Nah, dari kejadian barusan kita bisa melihat dan belajar. Lihat itu betapa pentingnya kesabaran itu dalam memutuskan sesuatu hal. Betapa pentingnya dan bijaksananya kesabaran itu. Betapa pentingnya kasih itu dilakukan kepada sesama kita, sesama manusia. Terus kita lihat bagaimana orang kalau tidak mempunyai kasih, nyawa aja mereka udah nggak pedulikan. Dan coba bayangkan itu terjadi kepada keluarga kita, ya. Betapa sedihnya kalau salah satu dari keluarga kita mengalami kasus ini. Kalau nggak ada Yesus yang mengajarkan kasih kepada kita, maka kita semua hari ini ya, maaf ya, kita ini seperti binatang gitu loh. Nggak ada belas kasihan kepada sesama kita. Hati nurani kita terkikis, kemanusiaan kita itu berkurang, bahkan bisa hilang. Nah, belum selesai nih kejadian yang si kakek itu di bulan Januari. Di bulan Februari ini sekarang ada lagi. Saya lihat lagi itu informasinya. Itu terjadi di Bekasi. Jadi ada anak seorang remaja, dia lagi cari kucingnya. Dan remaja ini kemudian diteriakin maling. Padahal si anak remaja ini lagi mencari kucingnya di sebuah ruko gitu loh. Terus kemudian ada yang nanya atau negur si remaja itu sedang ngapain gitu loh. Nah, si anak remaja ini bilang dia sedang mencari kucing. Kemudian si remaja ini dipanggil lagi supaya kalau misalnya mau apa bilang dulu ke dia atau lapor dulu setidaknya. Cuman reaksi si remaja itu dia langsung jalan naik motor. Kemudian mungkin karena tersinggung, akhirnya diteriakin maling sama yang negur si remaja ini. Begitu orang lain mendengar teriakan kata maling, langsung itu remaja dikeroyok oleh 6 orang dan dibacok dan mati di tempat. Coba kita lihat betapa cepatnya gitu orang muda sekarang kehilangan nyawa gitu loh. Ini juga nggak jauh beda dengan kasus yang seperti Kain dan Habel gitu loh. Dari dua peristiwa ini aja ya, atau mungkin teman-teman juga bisa menilai gitu. Di mana rasa kemanusiawian sekarang ini? Kemana hati nurani mereka terhadap sesama kita, terhadap sesama manusia? Ya, meskipun itu maling, zaman sekarang tuh kayaknya kita ini atau manusia ini mudah gitu langsung main hantam, main bacok, main tonjok, main menghakimi sendiri gitu loh tanpa mencari informasi yang benar terlebih dahulu. Ya, itu hatinya karena udah terlanjur panas, udah nggak memiliki sikap yang tenang atau bijak. Orang dengan begitu mudah menerima begitu saja, jadi ketimbang mencari tahu dulu kebenaran yang
sebenarnya itu. Nah, dari kejadian ini aja kita lihat dari Alkitab, dari kejadian yang terjadi sekarang ini, kita lihat nggak ada pengendalian diri. Orang dengan mudah begitu, kayak kayak seolah-olah ya, kata maling itu sekarang udah menjadi mantra gitu loh. Begitu kata itu muncul, orang seketika bisa langsung jadi buas, nggak ada kasih sama sekali. Nah, kembali kita lihat dari contoh Alkitab Kain dan Habel ya. Kita bisa lihat bagaimana belajar kesabaran itu dan pengendalian diri itu sangat diperlukan terhadap sesama manusia. Itu kita perlukan dalam hubungan keluarga kita, dalam hubungan saudara kita, saudara kandung kita, saudara sedara, bahkan saudara seiman termasuk teman-teman Lapatar juga satu sama lain. Termasuk dari contoh kasus yang terjadi baru-baru ini juga. Kasih kesabaran terhadap sesama itu begitu berharga sekarang untuk kita pada semua hari ini. Jadi renungan firman Tuhan buat kita semua pada hari ini ya, sudah belum masing-masing dari kita sudah sabar terhadap seorang atau yang lain pada hari ini? Sudah belum selama dalam hidup kita, ketika kita dalam keluarga kita sabar terhadap istri kita, atau kita sabar terhadap suami kita sabar terhadap anak-anak kita bersabar terhadap orang tua kita bersabar terhadap saudara jauh kita, kakak kita, atau adik kandung kita. Jangan seperti atau mengulangi lagi kejadian Kain atau Habel ya. Itu sangatlah tragis. Jadi pertikaian atau percekcokan atau perselisihan itu timbul karena dari rasa ketidaksabaran kita. Apalagi kalau kita lihat seperti kita udah hilang kendali atas diri kita. Jadi maka mulai hari ini kita harus hati-hati dalam menyikapi masalah, terutama persoalan dan juga pengendalian atas emosi kita. Itu benar-benar harus dilatih terus. Nah, mungkin teman-teman bisalah merenung, coba bertanya kepada diri sendiri, mungkin yang masih sering emosi, yang masih cepat marah, cepat menghakimi, atau bahkan dengan mudah main tangan gitu loh. Saya ajak teman-teman, ayo mulai berubah. Kalau andai kata belum bisa, minta tolong kepada Tuhan. Doa kepada Tuhan seperti pujian tadi yang sudah kita nyanyikan. Minta kepada Tuhan supaya kita memiliki hati yang sabar, hati yang panjang sabar. Tuhan pasti akan memberikan kok kepada kita, dan itu perlu proses dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita belajar, jangan terlalu cepat marah, jangan terlalu cepat emosi. Belajarlah untuk lambat untuk marah dulu, tahan diri, lambat untuk menghukum, termasuk juga lambat untuk menghakimi. Ini adalah cara pertama yang bisa saya bagikan. Kemudian yang langkah kedua, supaya kita memiliki namanya kesabaran dan pengendalian diri itu, jangan lekas putus asa. Jangan lekas putus asa atau cepat patah semangat ya. Itu berarti juga tahan dalam menghadapi cobaan, tahan dalam menghadapi penderitaan. Nah, saya ingin mengingatkan kembali peristiwa ketika Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani, di mana ia akan memulai ya di situ ya penderitaannya ketika ia diserahkan oleh muridnya, oleh Yudas Iskariot ke tentara Romawi. Dari situ kita bisa melihat, belajar bagaimana betapa luar biasa pengendalian diri Yesus seorang diri dalam melewati cobaan. Yesus bertahan, Yesus panjang sabar, Yesus berani, Yesus menanggung, dan juga tidak ada balas dendam melalui kata-kata yang keluar dari mulut Yesus untuk menghina balik mereka yang sudah meludah Yesus, mencaci maki Yesus, dan Tuhan kita Yesus sama sekali nggak membalas kata-kata supaya mereka juga sakit hati, merasakan apa yang Yesus rasakan. Tidak ada sama sekali. Nah, kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul 8, ayat yang ke-32 ini, bunyinya seperti ini. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Nah, kalau kita lihat, Yesus itu digambarkan sebagai seekor domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Seperti domba yang diam atau keluh. Yesus bertahan melewati semua itu. Melalui apa? Dengan kesabaran, dengan pengendalian diri. Itu demi siapa? Demi untuk menyelamatkan kita semua.
demi kita untuk menebus dosa kita dengan cara mati di atas kayu salib. Itu penebusan yang sebelumnya dosa kita diselesaikan atau dibereskan melalui binatang. Sekarang Yesus yang digambarkan sebagai anak domba yang menjadi korban untuk penebusan bagi kita semua. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita lihat kesabaran yang dimiliki oleh Yesus kalau dibandingkan dengan kesabaran yang kita punya itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Bahkan kalau dibilang mungkin setengah, atau kalau di dalam hitungan misalnya angka persen, 0,1% pun kita nggak ada memiliki kesabaran seperti Yesus. Nah kalau misalnya ditanya jujur nih, siapa sih yang mau menderita bagi orang lain yang tidak kita kenal? Siapa sih yang mau rela untuk disiksa bagi orang yang tidak kita kenal? Atau rela untuk dihukum? Kita rela menderita untuk orang lain yang tidak kita kenal? Ya kalau dijawab jujur kan pasti tidak ada gitu loh. Kesalahan orang yang lain yang buat, kenapa harus kita yang tanggung gitu. Nah dari peristiwa Yesus saja kita udah berpikir, apakah kita sanggup dan mampu bertahan menghadapi cobaan dan penderitaan. Kadang hal yang kecil atau sepele aja kita nggak bisa gitu loh. Seperti contoh, ya kita misalnya baru dikatain, contoh ya, kita dicaci maki atau dihina orang lain. Emosi kita langsung kepincut, langsung naik. Gua lagi diem, atau saya lagi diem, kenapa nih tiba-tiba kamu hina saya? Emang salah saya, emang salah saya sama kamu apa gitu? Atau mungkin sebelum kita membalas kata-kata atau bercekcok, mungkin tangan kita udah duluan gitu loh. Tangan kita duluan dia udah bergerak maju ke mukanya gitu loh. Kita lihat ini pengendalian diri kita nggak ada ya. Atau kadang orang tua kita dihina, kita udah bereaksi. Bayangkan kalau Yesus yang dihina oleh manusia yang ia kasihi, manusia yang ia ciptakan, manusia yang ia akan tebus dosa-dosanya, dan Yesus sama sekali nggak membalas satu kata pun kepada mereka. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan Allah itu panjang sabar. Melalui Yesus yang sabar dan rela untuk menghadapi cobaan, rela untuk bertahan dalam penderitaan hanya buat kita-kita ini, kita-kita ini manusia. Terkadang ya, teman-teman saudara, saya juga mengingatkan, kadang kalau kita pikir-pikir ya, kita ini kadang suka lupa. Kita suka tidak tahu diri sama Tuhan. Hidup udah Tuhan yang kasih, namun kita masih seenaknya menjalankan hidup semau kita gitu loh. Kita lebih memilih untuk tidak taat kepada perintah Tuhan, kita lebih memilih menikmati dosa, bahkan perbuatan kejahatan atau kejahatan. Kita lebih gampang untuk berbuat kejahatan dibandingkan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik seperti yang Tuhan mau gitu. Dan hari ini saya mengajak saudara, teman-teman sekalian juga, mari lihat kita belajar dari keteladanan Yesus yang ingin ajarkan kepada kita semua, supaya mulai hari ini, termasuk saya juga dan teman-teman di sini, mari jangan lekas putus asa. Mari belajar lebih kuat, bersabar, bertahan untuk menghadapi cobaan dan penderitaan. Hadapin proses yang teman-teman hadapi sekarang ini. Tetap kuat. Nggak, kalau misalnya, aduh, saya nggak kuat nih. Di sini teman-teman kan udah percaya Yesus semua. Satu sama lain saling menguatkan, saling mendoakan, saling menasehati, saling berbagi, saling care, saling peduli satu sama lain, saling menguatkan. Itu yang terutama adalah persekutuan bersama dengan Tuhan. Jadi itulah kesabaran dan salah satu bentuk dari kasih yang Yesus mau ajarkan kepada kita untuk semua pada hari ini. Nah, kemudian langkah yang ketiga, kita lihat bagaimana kita bisa memiliki yang namanya kesabaran dan pengendalian diri itu, yaitu adalah memiliki sikap yang tenang. Sekali lagi saya ulangi, sikap yang tenang. Kalau kita lihat, tenang itu apa sih artinya? Tenang itu artinya adalah tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru dalam memutuskan sesuatu, tidak cepat khawatir atau gelisahan orangnya. Nah kan biasa kan orang atau teman lagi mau bujuk teman yang lagi sedih, atau susah, atau emosi amarahnya lagi tinggi, dikasih tahu dulu kan supaya, ayo tenang dulu. Kalau kita nggak tenang kan kita akan susah bercerita, kita akan gelisah terus, kecewa, stres gitu loh. Nah, sikap tenang inilah adalah salah satu bentuk dari sikap kita untuk bersabar.
Kita lihat kembali yang kasus yang di Alkitab yang tadi, kejadian tadi, bagaimana Kain membunuh Habel. Sama dua kejadian yang tadi pengeroyokan, si kakek yang dikeroyok dan juga si anak remaja yang dikeroyok yang sudah saya ceritakan tadi. Kita sekarang belajar, yuk jangan tergesa-gesa, kita belajar jangan terburu-buru melihat suatu masalah atau memutuskan suatu masalah hanya gara-gara terpicu oleh perkataan orang lain, hanya gara-gara pengendalian diri atau hawa nafsu kita yang udah begitu besar mengendalikan diri kita, yang kemudian akhirnya itu membuat kita memutuskan suatu keputusan yang akibatnya fatal. Jadi saya ajak teman-teman semua hari ini, yuk belajar mulai tenang, melihat situasi, tahan dulu, jangan lekas atau tergesa-gesa untuk memutuskan atau melihat suatu masalah terlalu terburu-buru. Karena seperti yang tadi dibilang, akibatnya nggak fatal. Yang rugi adalah diri kita sendiri. Dan juga orang lain juga bisa menjadi rugi karena ketidaksabaran dalam diri kita. Kita lihat jangan seperti Kain gitu loh. Dia kurang dalam pengendalian diri sampai harus membunuh adik kandungnya sendiri. Jadi jangan seperti orang yang tergesa-gesa atau bernafsu karena omongan orang, seperti yang terjadi pengeroyokan kakek dan kasus yang terjadi pada anak remaja. Nah, hari ini saya ingin juga memberikan nasihat kepada teman-teman di semua, mari belajar bersabar untuk melewati proses semua yang sekarang terjadi teman-teman alami. Saya percaya teman-teman sedang melewati proses itu semua, sedang belajar, dan dalam proses dan pembelajaran itu, nggak ada orang yang namanya sempurna. Satu sama lain itu harus selalu minta tolong kepada Tuhan, minta tolong kepada Roh Kudus, supaya Tuhan atau Roh Kudus itu yang memampukan kita, yang mengubah kita. Nah, itu salah satu cara langkah yang bisa kita lakukan. Meskipun kita tetap berada di lapas sekalipun, kita bisa tetap yang melakukan namanya kesabaran. Mulai belajar bersikap tenang antara satu sama yang lain. Hormatin satu sama yang lain. Yang muda, yang teman-teman yang masih muda di sini, coba miliki sikap hormat dan sabar dan tenang sama orang yang lebih tua dari Anda, ya dari segi umur. Kemudian yang mungkin yang sudah senior atau yang tua, ya jangan membuli atau mengintimidasi yang muda-muda, tapi kasih perhatian kepada mereka, anggap mereka seperti anak sendiri, ajar mereka dengan nasihat-nasihat. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari kesabaran kita satu sama lain gitu loh. Kemudian kalau misalnya ada ribut satu sama lain, cobalah atau mulailah membantu sesama kita ya, dari melerai, ingetin teman kita untuk lebih tenang atau sabar gitu loh. Tunjukin bahwa teman-teman ini sudah percaya kepada Yesus, sudah percaya kepada Kristus. Tunjukkanlah perbuatan kasih itu nyata di dalam lapas gitu loh. Kasih semangat kepada teman-teman yang lain. Mungkin sekarang ada yang sedang putus asa, misalnya kita dengar keluarga kita ada yang sedang sakit lah, atau mengalami masalah besar kah, sedangkan kita yang lagi di penjara, kita nggak bisa bergerak, kita nggak bisa membantu keluarga kita jadi putus asa gitu loh. Nah, yang lain-lain yang mungkin yang kuat, coba kasih semangat, kasih perhatian kepada teman yang putus asa gitu loh, dihiburkan, dikasih semangat, dan yang terutama jangan, ayo sama-sama berdoa supaya Tuhan buka jalan keluar ya untuk permasalahan keluarga kita, karena memang kita nggak bisa membantu mereka karena kita sedang dalam masa proses ini. Nah, kemudian juga coba menyikapi masalah yang teman-teman alami sekarang ini, belajar untuk sikap tenang. Kita renungkan kembali apa yang udah kita perbuat dulu ya, supaya untuk menjadi pelajaran, supaya di kemudian hari atau masa yang akan datang, atau ketika kita nanti sudah selesai semua ini, kita keluar, kita nggak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Jadi teman-teman, anggaplah ini sekarang ujian yang sedang Tuhan berikan bagi teman-teman, supaya lulus, supaya teman semua memiliki kesabaran dan pengendalian diri. Dan percayalah teman-teman semua di sini, Tuhan sedang membentuk sesuatu yang luar biasa bagi saudara-saudara di sini semua. Jadi ini yang saya bisa bagikan kepada teman-teman lapas pada hari ini. Saya juga yakin apa yang saya bagikan itu masih belum utuh atau sepenuhnya. Jadi saya berharap teman-teman juga bisa memulai dari baca Alkitab, yang punya Alkitab, saudara mulai baca. Karena kalau kita mau bersekutu atau berjumpa dengan Yesus,
kita bisa temukan sekarang itu di dalam Alkitab. Jadi kerjakan 3 langkah yang tadi yang saya bagikan, yaitu memiliki kasih, yaitu kesabaran dan pengendalian diri. Yang ketiga tadi adalah 1, tidak lekas marah atau panjang sabar, lambat untuk marah atau lambat menghukum dan menghakimi. Yang kedua, tidak lekas putus asa atau patah semangat. Ayo belajar bertahan dalam cobaan dan penderitaan, seperti yang Tuhan Yesus kita. Kemudian yang ketiga, ayo belajar untuk memiliki sikap yang tenang. Karena kita juga percaya kan, Allah kita adalah Allah yang panjang sabar, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, ya, dan kita diingatkan melalui hambanya Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 22, di sana dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jadi lakukan 3 langkah yang sudah kita pelajari sama-sama hari ini, maka saya percaya bahwa hidup saudara di sini pasti akan mengalami perubahan, pasti akan memberkati orang, pasti akan merubah juga orang lain. Terlebih lagi, teman-teman yang mau dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan hati yang sabar untuk menghadapi semua proses yang terjadi sekarang ini, teman-teman alami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan hati, kita berdoa. Makasih Tuhan, mengucap syukur untuk pada hari ini. Engkau sudah mengingatkan kami semua melalui firman-Mu, bagaimana kami bisa menerapkan kasih. Kasih itu berlaku sepanjang zaman. Kasih itu berlaku untuk semuanya, Tuhan. Kasih tidak memandang apapun. Dan salah satunya adalah sabar dan pengendalian diri. Terima kasih Tuhan, Kau ingatkan kembali, bila kami masih di sini yang mempunyai hati yang tidak sabar, atau lekas marah, cepat putus asa, Tuhan tidak bersikap tenang, ampuni kami Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau yang memberikan kami melalui Roh Kudus-Mu, yang memampukan kami untuk melakukan setiap firman yang sudah Engkau berikan Tuhan. Makasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya dalam campur tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya. Amin.